Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami kalimat efektif. Menurut para ahli, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Menurut Al-Hadiyah, kalimat efektif merupakan kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara cepat. Pemahaman lain bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria yang jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Selanjutnya, menurut pemahaman ahli lainnya, yaitu menurut Nasuha, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan satu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Jadi secara umum kalimat efektif dapat dipahami sebagai kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Menurut Parera, kalimat dapat dikatakan efektif bila didukung oleh kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis, keparalelan atau kesejajaran, ini untuk tujuan efektivitas tertentu. Lalu juga ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama, kehematan dalam pilihan kata, kevariasian dalam penyusunan kalimat, dan tentunya harus logis. Dalam hal kesepadanan, ini dimaknai untuk memaksimalkan struktur bahasa guna mendukung gagasan atau ide yang dikandung. Untuk itu, yang harus diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, setiap kalimat mayor harus memiliki subjek dan predikat. Contoh, mereka membicarakan masalah batas studi. Kalimat di atas memiliki subjek, predikat, dan objek, yaitu fungsi subjek diisi oleh kata mereka, fungsi predikat diisi oleh kata membicarakan, dan fungsi objek diisi oleh frase masalah batas studi. Yang kedua juga harus memiliki ide pokok yang terdapat dalam induk kalimat. Misalkan, ia meninggalkan kelas ketika kuliah sedang berlangsung. Ide pokok kalimat tersebut adalah ia meninggalkan kelas. Apabila ide pokok yang dimaksud adalah kuliah sedang berlangsung, maka kalimat efektif di atas menjadi kuliah sedang berlangsung ketika ia meninggalkan kelas. Ciri kedua dari kalimat efektif adalah keparalelan atau kesejajaran. Dipahami ini untuk penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial. Dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran penggunaan ide-ide dalam satu kalimat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan Amerika Serikat dari Irak akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Irak. Atau juga bisa dihapusnya pangkalan asing dan ditariknya kembali pasukan Amerika Serikat dari Irak akan mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Irak.
Ciri yang ketiga adalah ketegasan dan keutamaan. Ini untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam satu tulisan, seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Hal ini dapat ditempuh dengan pertama, meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contohnya, masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan pada kesempatan yang lain. Tapi kalau fokusnya pada kesempatan yang lain, menjadi pada kesempatan yang lain, masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan. Yang kedua, bisa juga dilakukan dengan mengulang gagasan yang penting. Contoh, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu diperhatikan kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. Yang ketiga, juga dengan mempertentangkan gagasan satu dengan yang lainnya. Contoh, perusahaan menghendaki perbaikan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Ini akan lebih menjelaskan gagasan yang utamanya. Yang keempat, menekankan gagasan yang penting dengan menambah partikel lah. Contoh, kita lah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Yang keempat, ciri kalimat efektif adalah kehematan. Dalam penyusunan tulisan ilmiah diharapkan seorang penulis dapat berhemat dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk-bentuk bahasa lain. Kehematan ini menyangkut gramatikal dan makna kata. Kehematan dapat ditempuh dengan cara menghindari pengulangan subjek kalimat. Contohnya, mereka naik pentas begitu mereka tiba. Ini ada pengulangan subjek. Baiknya menjadi mereka naik pentas begitu tiba. Nah, di sini tidak ada pengurangan subjek mereka. Yang kedua, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh, pemberontakan itu meletus pada tanggal 30 bulan September tahun 1965. Baiknya menjadi pemberontakan itu meletus pada 30 September 1965. Yang ketiga, menghindari pemakaian hipernim. Ya, contoh, pakaiannya berwarna merah menyala. Ya, langsung saja menjadi pakaiannya merah berwarna. Merah menyala. Ini lebih hemat tanpa ada kata berwarna. Selanjutnya yang keempat, menghindari, ya untuk kehematan, menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Contoh, walaupun sakit tetapi ia berangkat juga. Nah, baiknya menjadi walaupun sakit ia berangkat juga. Yang kelima, kehematan bisa dicapai dengan menghindari pemakaian kata yang berlebihan atau kata-kata yang memiliki makna sama. Contoh, kita harus belajar dari Jepang agar supaya dapat maju dan berkembang. Anda bisa pilih menjadi kita harus belajar dari Jepang agar dapat maju dan berkembang, atau kita harus belajar dari Jepang supaya dapat maju dan berkembang. Yang kelima, ciri kalimat efektif adalah adanya variasi. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukan, diperlukan adanya variasi. Kevariasian ini dapat ditempuh dengan berbagai cara. Yang pertama, variasikan penggunaan kata. Contoh, pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa. Ini terlalu monoton antara pembicaraan dengan membicarakan. Baiknya menjadi pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa. Ini lebih variatif. Yang kedua, variasi dalam pembukaan kalimat. Terutama misalkan dalam frase keterangan tempat dan keterangan waktu diletakkan bisa di awal kalimat. Contoh, dari desa yang terpencil, ia merantau ke Bandung.
Penggunaan frase verbal, contohnya, merombak kendaraan tua adalah kegemarannya. Atau juga menempatkan klausa anak kalimat. Contoh, ketika ujian berlangsung, mahasiswa itu jatuh sakit. Yang terakhir, kelogisan. Nah, ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Kalau sekarang mungkin kaidah EBI ya, ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu EYD. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu yang dipersilahkan. Nah, baiknya supaya lebih logis, Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan maju ke mimbar. Selanjutnya syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. Pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan pikiran pembaca dan atau penulisnya. Yang ketiga, mudah dipahami oleh pendengar dan pembacanya dan juga tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Lalu juga menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat dan harus juga sistematis dan tidak bertele-tele. Ada beberapa penyebab kalimat tidak efektif tadi ya, maknanya tidak logis. Contoh, saya saling menyapa. Harusnya kami saling menyapa. Yang kedua, bisa karena bentuk kata tidak sejajar. Ya, tidak paralel. Contoh, Putri membeli baju itu karena diketahui bahwa baju tersebut bagus. Nah, tidak efektif nih. Baiknya menjadi Putri membeli baju itu karena mengetahui bahwa baju tersebut bagus. Yang ketiga bisa juga karena penggunaan subjek ganda. Contoh, majalah itu saya sudah baca. Efektifnya, saya sudah membaca majalah itu. Yang keempat, bentuk jamak yang diulang. Contoh, para hadirin dimohon berdiri. Ini tidak efektif. Baiknya menjadi hadirin kami mohon berdiri. Yang kelima, penggunaan kata depan yang tidak perlu. Contoh, kepada mahasiswa administrasi bisnis dimohon berkumpul di lapangan. Langsung aja menjadi efektif dengan menggunakan kalimat mahasiswa administrasi bisnis dimohon berkumpul di lapangan. Yang keenam bisa juga karena salah nalar. Contoh, mobil Pak Tanzar Rahma Bayu mau dijual. Ini tidak efektif. Baiknya ditulis mobil Pak Tanzar Rahma Bayu akan dijual. Yang ketujuh, pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, para tamu undangan sudah pada hadir. Nah, yang betul, tamu undangan sudah hadir. Demikian pembahasan kali ini tentang kalimat efektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.